Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah bersama-sama kita panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan kesadaran, memberikan kekuatan untuk tetap, untuk istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan sejalan dengan bertambahnya usia kita, meningkat iman kita, meningkat amal soleh kita, meningkat ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di antara misi Islam, di antara misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membawa manusia kepada kehidupan yang suci, dhahron wa batinan, baik yang sifatnya lahiriah ataupun yang sifatnya batiniyah. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dalam ayat itu dijelaskan tentang 3 tugas kenabian atau wazifah an-nubuwah. Pertama adalah mengajarkan kepada manusia membaca kitab suci. Yang kedua, mengajarkan kepada manusia tentang kesucian. Dan yang ketiga adalah membawa atau mengajarkan kepada manusia Alkitab dan Al-Hikmah. Huwallazi, dialah zat yang ba'atsa fil ummiyina, mengutus di tengah-tengah masyarakat yang ummi, yang sederhana, yang waktu itu tidak terampil baca tulis. Rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka, bukan dari kalangan malaikat, bukan dari kalangan jin, tapi dari kalangan manusia, sehingga pasti memahami hal ikhwal kehidupan manusia. Yang tugasnya adalah yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan membawa mereka kepada kesucian, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, maksudnya adalah As-Sunnah. Itulah pedoman kita umat Islam, yakni Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah tadi.
Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana tadi kami katakan bahwa misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diantaranya adalah membawa manusia kepada kesucian zahron wa batinan, baik yang sifatnya lahiriah ataupun yang sifatnya batiniah. Dan itu sedemikian nyatanya dalam kehidupan masyarakat muslim. Kita diperintahkan wudhu setiap kali akan melaksanakan sholat, di mana wudhu itu kita membersihkan wajah kita, membersihkan tangan kita, membersihkan telinga dan kepala kita, membersihkan kaki-kaki kita. Bahkan diperintahkan oleh Nabi juga membersihkan sela-sela jari jemari, baik jari-jari tangan ataupun jari-jari kaki. Kita juga diperintahkan mandi. Ada mandi janabah, ada mandi sabab sholat Jumat. Itu semua adalah ajaran Islam yang membawa manusia tentang kepada kesucian. Sehingga para ulama memunculkan satu jargon, an-nadzafatu minal iman, bahwa menjaga kebersihan, menjaga kesucian adalah bagian dari iman. Kalau kita memproklamirkan diri kita sebagai muslim, maka kita harus mengikuti misi Nabi ini, menjaga kesucian jasmani kita. Yang kedua juga menjaga kesucian atau membawa manusia pada kehidupan rohani yang suci. Makna kehidupan rohani yang suci bahwa persembahan kita kepada Allah haruslah persembahan yang bermutu tinggi, haruslah persembahan yang berkualitas, yang oleh para ulama dikatakan minimal ada 2 syarat. Syarat pertama adalah ikhlas, semata-mata mengharap ridha Allah. Dan syarat yang kedua adalah muwafaqatan lin nabi atau mutaba'atan lin nabi, sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut tazkiyatun nafsi atau pensucian hati. Sehingga sholat yang kita tampilkan, yang kita persembahkan kepada Allah adalah sholat yang khusyuk, sholat yang di dalamnya jauh dari riya was sum'ah, jauh dari pengen dipuji orang, jauh dari pengen namanya masyhur sebagai ahli ibadah. Sholat yang kita lakukan harus semata-mata mengharap ridho Allah. Makanya Nabi pernah mengatakan, aku tidak takut lagi kalian terjebak atau terjerembab ke dalam syirik besar, karena Islam sudah kuat, musyrikin sudah tidak diminati orang. Tapi yang aku takutkan kalian terjebak di dalam syirik kecil. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, asyirkul asghar atau syirik kecil itu apa? Nabi menjawab, ar-riya, yakni melakukan satu kebaikan pengen atau pamrih dipuji, pamrih dilihat orang. Demikianlah dalam semua aspek ibadah kita. Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan memperoleh kebajikan sampai kalian infakkan dari sesuatu yang kalian masih mencintainya. Bahwa yang kita infakkan harus berkualitas,
bahwa yang kita infakkan harus bermutu tinggi, yakni sesuatu yang kita masih mencintainya sebagai manusia normal. Makanya tidak jarang kita menyaksikan ada seseorang yang wakafkan sekian hektar tanahnya untuk pengembangan agama Islam. Ada seseorang yang wakaf tunai sekian miliar untuk pembangunan masjid misalnya dan lain sebagainya. Itu semua orang-orang yang menginfakkan sesuatu yang berkualitas, ya, mimma tuhibbun. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pernah mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha indah, tidak menerima persembahan dari hambanya kecuali persembahan yang indah. Seperti yang tadi kami katakan, persembahan yang berkualitas. Sholat kita harus indah, harus berkualitas. Puasa kita harus indah, berkualitas. Zakat kita harus indah, berkualitas. Haji kita, umroh kita, dan semua amal soleh kita harus indah, berkualitas. Akhlak kita indah, berkualitas. Itu yang diterima Allah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah maha indah, tidak terima persembahan dari hambanya kecuali yang indah. Wa annallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan Allah perintahkan orang-orang beriman sama perintahnya kepada para rasul dalam hal supaya menampilkan yang indah tadi. Wa qala ta'ala, Nabi mengutip ayat Al-Quran, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Hai para rasul, makanlah kalian yang tayyib-tayyib, yang indah-indah, maksudnya yang halal-halal, dan tindak lanjutilah dengan amal soleh. Wa qala, Nabi mengutip ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari yang thayyib-thayyib, dari yang aku rezekikan pada kalian. Dua ayat yang dikutip Nabi tadi sungguh luar biasa. Pertama, bahwa Allah perintahkan semua orang beriman tanpa kecuali. Tidak ada orang yang kemudian, ya dalam bahasa kita, kebal aturan, kebal hukum, tidak ada. Allah perintahkan orang beriman, juga perintahkan Rasulnya sama saja, supaya makan yang halal-halal, menjauhi yang haram-haram, baik zatnya ataupun cara mendapatkannya. Bahwa antara makanan halal memiliki hubungan dengan amal soleh, karena ayatnya begitu, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Hai para rasul, makanlah kalian yang thayyib-thayyib dan tindak lanjutilah dengan amal soleh. Jika yang kita makan, yang kita konsumsi adalah yang halal-halal, insya Allah amal soleh bagi kita mudah, amal soleh bagi kita ringan. Sebaiknya kalau seseorang memasukkan ke dalam tubuhnya yang haram-haram, maka amal soleh baginya jadi sulit, amal soleh bagi dia jadi berat. Dan itu sangat banyak contohnya. Wa dzakara ar-rajula yutilus safara ash'as aghbar. Kemudian Nabi cerita tentang seseorang yang melakukan perjalanan panjang, menembus Sahara, rambutnya kusut masai, mukanya berdebu. Ya muddu yadaihi ilas samai, ia bentangkan tangannya ke arah langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, berdoa kepada Allah, duhai Tuhanku, duhai Tuhanku.
wa mat'amuhu haram, sementara itu makanannya haram, wa mashrabu haram, sementara itu minumannya haram, wa malbasuhu haram, sementara itu bajunya dibeli dari duit yang haram, fa anna yustajabu lahu, bagaimana bisa diijabahi doanya? Para ulama menjelaskan, orang yang diceritakan Nabi ini sebenarnya sudah melakukan usaha yang sedemikian kerasnya untuk diterima doanya. Pertama, dia musafir. Dalam hadis Nabi, salah satu keadaan di mana doa orang potensi dikabulkan kalau orang itu musafirin. Jangan diremehkan. Kalau kita sedang safar, sedang bepergian, banyaklah berdoa kepada Allah, karena doanya musafir itu potensi dikabulkan. Yang kedua, orang ini tampilannya menderita sehingga berhak untuk mendapatkan perkenan dari Allah. Diceritakan oleh Nabi, rambutnya kusut masai, mukanya berdebu karena menempuh perjalanan panjang menembus Sahara. Yang ketiga, dia angkat tangannya tinggi-tinggi menunjukkan serius ia dalam berdoa. Yang keempat, ia sudah bertawasul dengan rububiyahnya Allah, mengatakan ya Rabbi ya Rabbi. Dengan empat hal itu sebenarnya dia sudah sangat pantas, sangat patut untuk mendapatkan ijabah atau perkenan doa. Hanya saja karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya didapatkan dengan cara yang haram, maka doanya tidak diijabahi oleh Allah. Nabi mengatakan fa'anna yustajabu lahu, bagaimana bisa diijabahi doanya kalau seperti itu kondisinya, yakni makanan, minuman, pakaian yang ada padanya haram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa istiqomah di dalam yang halal dan menjauhi yang haram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa lam yazal qailan alima tashrifan li nabiyhi wa ta'zima. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim
إنك حميد مجيد وارض الله عن كل الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم فلذكر الله أكبر أقم الصلاة